Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Rahmawati dari kelas 6B dengan NPM 191063105062. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi syarat dari penilaian ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah program komputer dengan dosen pengampu Bapak Adi Ihsan Imami, SSI MTB. Video ini berisi mengenai simulasi kegiatan pembelajaran matematika yang menggunakan aplikasi penunjang, di mana aplikasi yang saya gunakan yaitu software SPSS. Dan model pembelajaran yang diterapkan yaitu expository dengan materi yang diambil statistika beserta submaterinya mengolah dan menyajikan data. Adapun kompetensi dasar beserta indikator yang telah saya buat untuk diterapkan di kegiatan pembelajaran ini tertera sebagai berikut. Kita masuk ke kegiatan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa hari ini. Ibu meminta tolong kepada Tono untuk memimpin doa. Baik, Tono, pimpin doa. Amin. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan mengecek absen kehadiran kalian. Jika Ibu sebutkan nama kalian, kalian harap untuk berbicara hadir. Oke? Tono, Tina, Natasha, Faizal, Tia, Samdan. Oke, hadir semua ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu materi baru, di mana kita akan mempelajari materi statistika, di mana submateri yang akan kita pelajari yaitu mengolah dan menyajikan data statistika menggunakan SPSS 23. Sebelum kita masuk kegiatan inti, Ibu akan menyebutkan tujuan-tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu mengharapkan kepada kalian dapat mengolah data secara manual. Yang kedua, Ibu berharap kalian dapat menyajikan data secara manual. Dan yang ketiga, Ibu harap kalian mampu memahami dan paham poin-poin yang terdapat pada software SPSS. Dan yang keempat, Ibu harap kalian mampu memahami dan melakukan langkah-langkah mengolah dan menyajikan data menggunakan software SPSS. Baik, kita masuk kegiatan inti kita. Sebelum kita mempelajari 2 poin tadi, pengolahan dan penyajian data, sebenarnya apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal mengenai data, mulai dari pengumpulan data, penyajian data, analisis data, sampai terbentuknya suatu kesimpulan. Nah, di statistika ini terdapat beberapa unsur dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama, populasi. Populasi adalah objek yang dijadikan sebagai penelitian. Yang kedua, ada sampel, yaitu bagian dari populasi
yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi. Yang ketiga, variabel dari statistika, yaitu sifat pembeda antar objek penelitian. Kita langsung masuk saja ke poin yang pertama, yaitu mengolah data. Nah, hal yang paling pertama setelah pengumpulan data adalah mengolah data tersebut. Pengolahan data statistika merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami untuk memperoleh kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Terdapat beberapa macam pengolahan data seperti mean, median, modus, dan standar deviasi. Pengertian dari masing-masingnya adalah yang pertama mean. Mean diartikan sebagai nilai rata-rata suatu kelompok data. Sedangkan median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Nah, diurutkan di sini yaitu diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu ada modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Dan yang keempat, standar deviasi atau simpangan baku, yaitu ukuran besarnya perbedaan dari nilai sampel terhadap rata-rata. Perhitungan standar deviasi digunakan sebagai indikator atau acuan seberapa jauh data statistik menyimpang dan dapat juga digunakan sebagai apakah sampel data yang kita pakai ini merupakan sampel yang dapat mewakili seluruh populasi. Nah, di sini telah Ibu sediakan data dari hasil nilai ujian matematika siswa kelas 8. Untuk mengetahui bagaimana pengolahan data statistika secara manual akan kita pelajari. Namun, macam-macam dari pengolahan data statistika itu sebenarnya banyak. Nah, hari ini kita akan mempelajari keempat poin tersebut saja. Di sini terdapat data nilai matematika siswa kelas 8, di mana terdapat 13 siswa. Nah, di sini terdapat dua kelas yang dilaksanakan, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Masing-masing kelas ini terbagi menjadi dua penilaiannya. Yang pertama yaitu ada penilaian pre-test dan yang kedua ada penilaian post-test. Jadi berdasarkan data yang telah Ibu sediakan, dapat kita simpulkan bahwa analisis data kita kali ini mempunyai 4 variabel. Nah, tadi kan Ibu sudah menyebutkan bahwa terdapat unsur populasi dari analisis data statistika. Berdasarkan data yang telah Ibu sediakan, ada yang tahu tidak apa populasi dari data yang akan kita analisis? Betul. Jadi, yang akan kita analisis yaitu kelas 8. Sedangkan variabel yang akan kita analisis yang pertama adalah nama dari siswa kelas 8. Yang kedua, pretest dari kelas eksperimen. Dan yang ketiga, post-test dari kelas eksperimen. Yang keempat, pretest dari kelas kontrol. Dan yang kelima, post-test dari kelas kontrol. Nah, di samping data atau tabel yang telah Ibu sediakan, terdapat soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, hitunglah mean, median, modus, dan standar deviasi dari masing-masing kelas berdasarkan data di samping secara manual. Lalu, buatlah penyajian datanya ke dalam bentuk tabel dan diagram. Lalu, soal yang ketiga, hitunglah pengolahan data tersebut dan penyajian datanya berdasarkan data menggunakan software SPSS. Nah, soal yang terakhir yaitu buatlah kesimpulan dari analisis data tersebut, lalu tentukan kelas mana yang paling efektif untuk diterapkan. Kita masuk ke poin pertama dari pengolahan data, yaitu mean. Berdasarkan definisinya, mean tadi adalah merupakan rata-rata dari seluruh data yang disediakan. Dan rumus dari mean adalah jumlah data
dibagi dengan banyaknya data. Nah, sebagai contoh, Ibu akan mengambil kelas eksperimen saja, di mana kelas eksperimen ini penilaiannya terbagi dua, yaitu pretest dan posttest. Nah, jumlah data di sini adalah banyaknya populasi yang akan kita teliti, di mana di sini ada 13 siswa, berarti banyak data adalah 13. Sedangkan jumlah data adalah jumlah dari nilai masing-masing penilaian. Di mana berarti jumlah data dapat kita tulis sebagai 42,85 ditambah 51,42 ditambah 40 ditambah 48,57 ditambah 40 ditambah 54,28 ditambah 37,14 ditambah 40 ditambah 34,28 ditambah 25,71 ditambah 31,42 dan ditambah 40 dan yang terakhir ditambah 40. Dibagi dengan 13 karena jumlah datanya atau banyak datanya adalah 13. Lalu simbol dari ini atau rata-rata simbol data adalah X aksen, dengan aksennya itu adalah bar atau dibaca dengan X bar. Nah, setelah kita hitung, jumlah data dari pretest kelas eksperimen adalah sebesar 527,525,67. Kita bagi dengan 13, maka kita dapatkan hasil dari rata-rata kelas eksperimen penilaian pretest adalah 40,43615. Lalu begitu pula dengan kita menghitung rata-rata post-test dari kelas eksperimen, kita lakukan dengan langkah yang sama, yaitu menjumlahkan seluruh nilai yang terdapat di tabel ini, lalu dibagi dengan 13. Kita dapatkan hasil jumlah datanya yaitu 1051,39 dibagi dengan 13 dan menghasilkan rata-rata post-test kelas eksperimen adalah 80,87645. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu median dan modul. Median tadi kita sudah simak, pengertiannya adalah nilai tengah dari seluruh data, sedangkan modul adalah nilai yang paling sering muncul. Kita ambil masing-masing pretest dari kelas eksperimen dan post-test dari kelas eksperimen. Nah, sebelum kita menghitung median dari suatu data, harus kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk pretest pada kelas eksperimen telah Ibu urutkan dari yang terkecil hingga terbesar, di mana nilai terkecil yaitu 25,71 diperoleh oleh Sarah, dan nilai terbesar yaitu 54,28 diperoleh oleh Putri. Sedangkan pada post-test kelas eksperimen, nilai terkecil yaitu 65,71 diperoleh oleh Ria, sedangkan nilai terbesar diperoleh oleh Putri, oleh Ayu yaitu 97,14. Selanjutnya, terdapat rumus dari median, di mana rumusnya adalah net dalam kurung X kapital. Nah, di sini terbagi menjadi dua ketentuan, di mana jika datanya ganjil atau banyak datanya ganjil, dapat kita hitung dengan rumus yang pertama, yaitu S dalam kurung N plus 1 dibagi 2, di mana N-nya yaitu banyak data. Sedangkan jika banyak datanya genap, rumusnya kita gunakan rumus yang kedua, yaitu X dibagi N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1, lalu semuanya kita bagi 2. Nah, karena kita memiliki datanya ganjil, maka kita memakai rumus yang di atas. Kita ketahui bahwa data yang kita miliki yaitu 13, sehingga mediannya sebagai berikut. Kita pakai rumus yang pertama, yaitu
X N plus 1 per 2, di mana N-nya itu kita punya 13. 13 ditambah 1 dengan 14. 14 kita bagi 2 jadi 7. Jadi, X-nya sama dengan 7. Maka, maksud dari X7 itu adalah data ketujuh dari tabel yang telah disediakan. Kalau kita lihat dari tabel yang pertama ini, tabel ketujuh yang dimiliki oleh prioritas kelas eksperimen yaitu 40 dari nilainya Ridwan. Sedangkan untuk kelas proses, nilai X yang data yang ketujuh yaitu 80 dimiliki juga oleh Ridwan. Jadi kita dapatkan bahwa kemudian dari pretest maupun post-test eksperimen yaitu 40 dan 80. Lalu selanjutnya kita menghitung modus atau kita menentukan modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Pada pretest kita dapatkan sebanyak 5 kali nilai 40 muncul, sedangkan yang lainnya kurang dari 5 kali. Berarti nilai yang paling sering muncul adalah 40. Sedangkan pada post-test pas eksperimen, nilai yang paling sering muncul adalah 80 sebanyak 4 kali, sedangkan nilai yang lainnya muncul kurang dari 4 kali. Maka dapat kita tulis bahwa modus dari post-test eksperimen yaitu 80. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu kita akan menghitung standar deviasi atau disebut juga dengan simpangan baku. Nah, rumus dari standar deviasi adalah sigma sama dengan akar dari jumlah rata-rata tiap nilai dari populasi dikurangkan dengan rata-rata populasi, lalu kita kuadratkan 2, lalu dibagi dengan jumlah populasi. Nah, rata-rata populasi disimbolkan dengan ini. Sedangkan setiap nilai dari populasi disimbolkan atau dinotasikan dengan X. Lalu, langkah yang pertama, di sini Ibu hanya mengambil nilai pretest dari kelas eksperimen saja sebagai contoh. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita menghitung seluruh nilai dari perhitungan setiap nilai dari populasi dikurangkan oleh rata-rata populasi. Tadi kan kita sudah mendapatkan bahwa rata-rata populasi yaitu yang pertama dari kelas pretest yaitu 40,43615. Nah, nilai itu dapat kita gunakan untuk menghitung standar deviasi. Jadi misalnya 25,71 kita kurangkan dengan 40,43615. Begitupun seterusnya sampai dengan nilainya putih, yaitu 54,28. Bu, ini kan nanti nilainya negatif, apakah bisa kita hitung? Bisa, karena yang kita ambil adalah kuadrat dari perhitungan tersebut. Jadi ketika kita telah menghitung pengurangan dari masing-masing nilai dikurang dengan rata-rata populasi, semua nilai tersebut harus kita kuadratkan. Lalu, perhitungan kuadrat itu kita total dengan keseluruhan kita dapatkan yaitu 732,147,077. Maka dapat kita perhitungkan standar deviasi sama dengan akar jumlah dari kuadrat perhitungan tadi yaitu 732,1477077 dibagi dengan N. N yaitu jumlah populasi. Dibagi dengan 13, kita dapatkan hasilnya akar dari 56,31905. Nah, jika akar itu kita hitung, maka kita dapati nilainya 7,5046602. Jadi, standar deviasi dari pretest kelas eksperimen adalah 7,5
0,4602 atau jika kita bulatkan menjadi 7,5. Nah, kita sudah selesai membahas mengolah data. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu penyajian data. Jika pengolah data adalah suatu proses untuk penyederhanaan data, maka penyajian data statistik adalah suatu bentuk penataan data agar data statistik lebih mudah dibaca dan dipahami. Di mana penyajian data terdapat dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu tabel. Penyajian dalam bentuk tabel terdiri dari bermacam-macam jenis. Yang pertama yaitu tabel tunggal atau disebut juga dengan univariat. Lalu ada tabel silang atau bivariat maupun multivariat. Nah, bentuk yang kedua yaitu diagram. Diagram terbagi menjadi 3 bentuk lagi. Yang pertama yaitu diagram batang, dan diagram batang pun terklasifikasi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama yaitu diagram batang sederhana, dan yang kedua diagram batang berkomponen, dan yang ketiga diagram batang bergambar. Lalu bentuk kedua dari diagram adalah diagram garis. Nah, diagram garis terklasifikasi lagi menjadi 2 bentuk, yaitu diagram garis sederhana dan multipolan atau garis bergambar. Lalu bentuk yang terakhir dari diagram yaitu diagram lingkaran. Nah, ini adalah contoh dari bentuk-bentuk penyajian data. Yang pertama kita lihat bahwa terdapat tabel tunggal di mana masing-masing tabel hanya terdiri dari satu kolom dan tidak terdapat kolom double. Sedangkan di bawahnya terdapat tabel multivariat. Di bagian minnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu statistik, rata-rata statistik, dan rata-rata SPD error. Nah, itu ketika kolomnya terbagi menjadi beberapa bagian, maka itu disebut dengan tabel multivariat. Selanjutnya ada contoh dari diagram. Yang pertama yaitu diagram batang. Tadi diagram batang sudah kita simak bahwa terbagi lagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu diagram sederhana, diagram batang sederhana, di mana maksudnya itu hanya terdapat satu variabel, yaitu nama siswa dan prioritas eksperimen. Sedangkan diagram batang berkomponen, untuk dapat kita lihat di layar bahwa ini banyak ya variabelnya, dan menjadi dapat kita bagi-bagi menjadi beberapa warna untuk membedakannya. Lalu terdapat diagram batang bergambar, di mana dalam satu batang terdapat beberapa warna. Selanjutnya, bentuk yang kedua yaitu diagram garis. Yang pertama kita lihat diagram garis sederhana. Jadi hanya terdapat satu variabel saja dan garisnya juga hanya satu. Sedangkan bentuk yang kedua yaitu multipolan, di mana di sini banyak variabel yang digunakan dan garis yang tersedia sesuai dengan variabel yang kita gunakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran akan menampilkan sebuah lingkaran yang terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel yang kita teliti. Nah, bagaimana ya mengolah dan menyajikan data menggunakan SPSS? Tadi kan kita telah mempelajari rumus-rumus secara manualnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengolah dan menyajikan data menggunakan aplikasi software SPSS. Langkah yang pertama tentunya kita harus membuka software SPSS tersebut. Nah, setelah kita membuka software SPSS, pada sisi pojok kiri SPSS terdapat 2 poin, yaitu yang pertama variable view dan yang kedua adalah data view. Variable view pada SPSS adalah lembar kerja yang dapat kita gunakan untuk memanajemen atau mengatur semua variabel yang terkait dalam hal analisis data.
di mana variabel view ini mengandung beberapa poin. Yang pertama yaitu name. Namun sebelumnya saya telah menyajikan data pada Excel supaya pemindahan datanya lebih mudah. Nah, hal yang akan kita analisis adalah data nilai ujian matematika siswa kelas 8. Di mana pada data yang telah saya siapkan, terdapat beberapa variabel. Yang pertama tentunya nama dari siswa yang akan kita analisis. Selanjutnya, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Masing-masing kedua kelas tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu pretest pada kelas eksperimen dan posttest pada kelas eksperimen. Selanjutnya pretest pada kelas kontrol dan posttest pada kelas kontrol. Jadi kalau kita jabarkan, variabel yang akan kita analisis pada video kali ini yaitu ada 5 variabel. Variabel yang pertama adalah nama. Maka kelima variabel itu akan kita pindahkan ke dalam SPSS pada bagian name. Nah, name ini dapat kita isi dengan variabel-variabel yang akan kita analisis. Tadi telah kita simak bahwa variabel yang pertama adalah nama siswa. Namun, pengisian name ini mempunyai beberapa ketentuan. Yang pertama, penulisan pertama pada name ini harus diawali dengan huruf. Tidak boleh diawali dengan angka maupun simbol. Nah, ketentuan yang kedua adalah penulisan pada name ini tidak boleh menggunakan spasi serta tidak boleh menggunakan atau mengandung simbol seperti titik, koma, tanda tanya, maupun bintang. Nah, maka ketika kita mempunyai variabel yang mengandung lebih dari satu kata, cara penulisannya adalah yang pertama tadi variabelnya yaitu nama siswa. Berarti kita tulisnya, cara menulisnya yang pertama itu kita tulis dengan kita sambungkan garis bawah atau underscore. Nah, lalu variabel yang kedua ialah pretest pada kelas eksperimen. Selanjutnya, name, maksudnya variabel yang ketiga yaitu posttest pada kelas eksperimen. Yang keempat yaitu pretest pada kelas kontrol. Selanjutnya, posttest pada kelas kontrol. Setelah dituliskan kelima variabel itu, kita masuk ke poin yang kedua yaitu type. Type di sini maksudnya adalah tipe dari variabel yang akan kita gunakan. Nah, tentunya variabel itu tipenya bermacam-macam ya. Yang pertama ada numeric. Nah, numeric ini dapat kita gunakan ketika variabel yang kita miliki itu berupa angka. Sedangkan koma dapat kita gunakan ketika variabel yang kita miliki ini berupa angka dengan catatan angka tersebut mempunyai pemisah dengan simbol titik. Sedangkan dot adalah berupa data angka yang memiliki pemisah simbol koma. Selanjutnya adalah scientific notation. Ini digunakan ketika data berupa angka dengan notasi matematika seperti sigma, integral, diferensial, maupun sebagainya. Selanjutnya ada date. Date ini digunakan ketika data berupa tanggal. Dan dolar kita gunakan ketika data berupa mata uang dolar. Selanjutnya ada custom currency, yaitu dapat kita gunakan ketika data yang kita miliki berbentuk mata uang tertentu. Lalu ada string. String ini kita gunakan ketika
data yang kita miliki yaitu berupa huruf maupun teks. Yang terakhir ada restricted numeric atau integer with leading zeros, yaitu data yang hanya diawali dengan 0 dan dia panjangnya itu sesuai dengan yang ditentukan. Nah, pada variabel pertama yaitu nama siswa, tentu nama itu berhubungan dengan huruf maupun teks. Maka yang kita pilih adalah string. Selanjutnya pada variabel yang kedua yaitu pretest eksperimen. Dari variabel yang kedua sampai dengan variabel yang kelima ini berhubungan dengan nilai. Maka mereka akan kita pilih dengan tipe numeric atau angka. Selanjutnya kita masuk ke align. Align ini adalah tampilan data supaya rapi. Kita pilih semuanya ke dalam center. Nah, decimals ini hanya berlaku ketika tipenya adalah angka gitu. Jadi decimals ini adalah penentuan bagaimana kita mengatur berapa angka di belakang koma ketika datanya berupa angka seperti itu. Selanjutnya ada measure. Measure adalah kita gunakan ketika tipe data. Tadi kan kita telah menyimak tipe variabel. Nah, ini adalah tipe data. Tipe variabel dengan tipe data ini memiliki hubungan. Hubungannya seperti apa? Ketika tipenya string, itu hanya bisa memilih measure-nya ini dengan tipe nominal gitu. Maksudnya apa? Tipe nominal ini maksudnya adalah data yang memiliki label pembeda gitu. Jadi kan pasti nama siswa itu beda-beda ya. Selanjutnya ketika dia numeric, kita akan memilih dia measure-nya yang tipe scale atau skala. Nah, apa tipe measure yang ordinal? Yang ordinal ini adalah dapat kita gunakan ketika tipe variabelnya itu adalah angka dengan angka yang memiliki tingkatan atau data bertingkat. Selanjutnya, setelah kita mengisi poin-poin yang terdapat pada variabel view, kita lihat pada data view. Nah, data view-nya sudah berubah menjadi seperti ini. Karena kita telah menyiapkan data-datanya, jadi dapat kita langsung pindah dengan cara Ctrl C, kemudian kita buka lagi SPSS-nya, kita Ctrl V untuk paste. Lalu pada bagian nilai pretest eksperimen, kita lakukan dengan hal yang sama sampai dengan nilai dari post-test control. Nilai post-test eksperimen. Nah, kelima variabel telah kita pindahkan ke dalam bentuk SPSS. Selanjutnya, dapat kita lihat bahwa betul bahwa nilai-nilai yang terdapat di sini dua angka di belakang koma, karena tadi kita aturnya desimalsnya 2. Tadi pengolahan data, pengolahan data, yang paling pertama adalah mean, median, modus, standar deviasi. Nah, cara untuk mendapatkan tabel distribusi dari data yang telah kita punya ini, yang pertama adalah kita klik analyze. Kita klik analyze, lalu descriptive statistics. Selanjutnya, yang pertama tadi kan kita belajar mengenai tabel tunggal. Maka kita pilih dulu frequencies. Nah,
nama yang ada di sebelah kiri ini dapat kita pindahkan ke dalam tabel yang variabel ini dengan cara klik tanda panah. Tentunya kita pilih dulu mana yang mau kita pindahkan. Yang pertama yang akan kita pindahkan adalah kita akan menghitung dulu tabel tunggal dari pretest eksperimen. Kita pindahkan. Lalu di sini ada terdapat beberapa pilihan, kita pilih yang statistik. Nah, setelah kita pilih, dapat kita lihat bahwa banyak pilihan yang dapat mengolah data dari nilai pretest eksperimen. Kita pilih min, median, modus, jumlah, nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, serta range. Lalu kita pilih continue, kita pilih OK. Dapat kita lihat hasil dari tabel tunggal pretest eksperimen. Di sini dijelaskan bahwa N atau jumlah datanya 13. Berarti betul ya, tadi kan data jumlah kita 13. Lalu rata-rata dari pretest eksperimen adalah 40,43 sekian. Sedangkan mediannya adalah 40 dan modusnya adalah 40. Sedangkan standar deviasinya ada 7,8. Range-nya adalah 28,57. Range itu apa? Range itu adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Sedangkan minimumnya adalah 25,71 dan maksimumnya adalah 54,28. Di sini di tabel ini dijelaskan bahwa minimumnya adalah 25,71. Jika kita ingin mengecek apakah itu benar atau tidak, dapat kita lakukan dengan cara kita blok dulu kolom pretest eksperimen, lalu kita masuk ke data, masuk ke sort cases. Nah, tadi kan yang ingin kita urutkan yang paling kecil itu adalah pretest eksperimen, maka kita pindah dia dengan cara klik tanda panah. Nah, di sini sort ordernya atau diurutkan dengannya terdapat dua pilihan, ascending maupun descending. Ascending itu kita pilih ketika kita ingin mengurutkan nilai dari yang terkecil hingga yang terbesar, sedangkan descending adalah sebaliknya, nilai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Maka kita akan pilih yang ascending. Nah, di sini nilai yang sudah terurut ya, nilai yang paling kecil itu adalah 25,71, sedangkan nilai terbesarnya adalah 54,28. Coba kita lihat berdasarkan output yang telah kita hitung tadi. Nilai minimum 25,71 dan nilai maksimumnya 54,28. Jadi terbukti benar ya. Selanjutnya, setelah kita mencari tabel tunggal, kita akan membuat tabel bivariat ataupun multivariat. Nah, caranya gimana? Caranya pertama sama kita pencet dulu atau kita klik dulu analyze. Kita pilih descriptive statistics. Nah, tadi karena kita tabel tunggal kita pilih yang frequencies, itu sekarang pilihnya yang descriptives. Nah, semua variabel ini kita pindahkan dengan cara klik tanda panah. Kita pindah semuanya. Lalu kita pilih options. Di sini juga terdapat banyak pilihan. Yang pertama kita klik dulu min-nya. Kita pilih nilai minimum, nilai maksimum, range, serta jumlahnya. Kita pilih continue. Setelah kita pilih, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan tabel multivariat di mana terdapat banyak pilihan. Pada pretest eksperimen,
Di sini semuanya jumlah datanya 13 ya. Dan range-nya atau selisihnya 28,57. Ini yang telah kita lihat pada tabel tunggal. Sedangkan pada post-test eksperimen yaitu range-nya 31,43 dengan nilai minimum 65,71 dan nilai maksimum 97,14 dengan jumlah 1051,68 dan rata-ratanya adalah 60,89 dan standar deviasinya 80,84. 8,84. Lanjut, setelah kita mengolah data, menyajikan data ke dalam bentuk tabel, tadi kan kita bentuk yang pertama itu tabel, bentuk yang kedua itu diagram. Nah, kita pilih diagram batang terlebih dahulu. Caranya yaitu kita pilih graphs, kita pilih legacy dialogs, kita pilih bar, atau artinya itu batang. Kita akan membuat jenis diagram batang yang pertama dulu, yaitu diagram batang sederhana. Maka kita pilih simple, lalu kita pilih values of individual cases. Kita pilih define. Nah, lalu variabelnya kita pilih nama siswa. Kita pilih yang akan kita lihat dari diagram batang sederhananya, yaitu ketika dia diagram batang tunggal ya, kita pilih misalnya post-test eksperimen. Kita pindahkan ke dalam bars represent dengan cara klik tanda panah. Kita pilih OK. Kita tunggu sebentar. Nah, telah muncul diagram batang dari post-test eksperimen. Di sini terlihat bahwa diagramnya naik turun ya untuk post-test eksperimen. Ini kan hanya satu variabel. Bagaimana kalau kita pilih lebih dari satu variabel atau bahkan semua variabelnya? Kembali lagi ke lembar kerjanya atau data view, kita pilih graphs. Kita pilih legacy dialogs, kita pilih bar, kita pilih cluster, lalu kita pilih summaries of separate variable. Ini adalah diagram batang berkomponen. Nah, untuk kategori axisnya kita pilih nama siswa, sedangkan keempat variabel lainnya kita pindahkan ke dalam bars represent. Nah, kita pastikan dulu semuanya sudah terinput, lalu kita pilih OK. Terlihat bahwa kita besarkan dulu supaya lihat jelas. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang berwarna biru ini adalah pretest eksperimen, sedangkan yang berwarna hijau ini adalah post-test eksperimen, sedangkan yang berwarna abu-abu adalah pretest control dan yang berwarna ungu adalah post-test control. Begini adalah gabungan dari histogram, dari diagram batang sederhana. Nah, lalu bagaimana ketika kita ingin membuat bentuk diagram yang lainnya? Kita pilih graphs, legacy dialogs, bar kita pilih yang stack,
Lalu kita pilih summaries of separate variables, define. Kategori use-nya kita pindahkan nama siswa, selanjutnya variabelnya kita pindahkan ke bars di present. Kita pilih OK. Nah, ini adalah bentuk dari diagram bentuk yang lainnya, di mana dia tuh bersusun. Jadi ya, dijelaskan bahwa dalam satu batang, si Anissa ini ketika post-test control, dia hanya mendapat rata-rata di bawah segini. Sedangkan untuk yang pre-test control, segini, sedangkan yang post-test eksperimen pada hijau ini. Dan yang paling tinggi itu rata-ratanya adalah pre-test eksperimen. Dan pada diagram batang ini, yang paling memperoleh nilai atau rata-rata tinggi adalah Ramdan dan Ayu. Setelah kita membuat diagram batang, sekarang kita membuat diagram garis. Sama, pertama kita pilih graph dulu. Kita pilih legacy dialogs, lalu kita pilih line. Line atau artinya garis. Kita pilih dulu diagram garis yang sederhana, berarti kita pilih yang simple. Kita pilih yang values of individual cases. Kita klik yang variabel. Nama siswa kita pindahkan ke bagian variabel. Lalu misalnya kita mau ngecek nih diagram garis sederhananya, yang pertama kita mau post-test control. Kita pindahkan ke line represent dengan klik tanda panah. Lalu kita OK. Nah, begini, ini diagram garis sederhana. Jadi terlihat bahwa diagram garisnya pun naik turun ya, dan penurunan paling signifikan terjadi pada Rizky ke Siti, sedangkan kenaikan paling signifikan terjadi pada Anissa ke Ridwan gitu. Ini post-test control. Post-test control dengan diagram garis sederhana. Bagaimana kalau kita buat diagram garis multiple line? Kita pilih graphs, legacy dialogs, kita pilih yang line, lalu kita pilih yang multiple. Nah, kita ganti ke dalam summaries of separate variables. Kita define. Kita pindahkan nama siswa ke dalam kategori exist. Lalu kita pindahkan semua variabelnya ke lines represents. Oke. Setelah kayak gini kita pilih OK. Nah, terlihat bahwa diagram garis multiple line tuh seperti ini ya. Pada yang atas ini terjadi perpotongan antara yang ungu, di mana ungu adalah post-test control, dan yang hijau ini adalah post-test eksperimen. Nah, dari titik bertemunya atau titik potong garis diagram garis ini kita ketahui bahwa nilai rata-rata dari post-test control dengan post-test eksperimen lebih besar atau lebih tinggi garisnya dari post-test eksperimen. Kita lihat dari pretestnya, yang krem ini adalah warna untuk pretest control, sedangkan yang biru ini adalah pretest eksperimen. Sama halnya dengan diagram garis yang atas ini, bahwa diagram garis yang lebih tinggi nilai rata-ratanya didapati oleh pretest eksperimen. Ini kan langsung 4 variabel ya. Gimana kalau kita mau buat 2 dulu? Jadi kita pilih graphs, kita legacy dialogs, terus line, kita pilih yang multiple, summaries of separate variables, lalu define. Nah, ini kan tadi ada 4, kita pilih 2 dengan kelas yang sama ya. Maaf, dengan kelas yang berbeda, tapi
variabelnya sama. Misalnya pretest eksperimen dengan pretest kontrol. Maka post-test kontrol dengan post-test eksperimennya kita pindah dulu. Kita pilih OK. Nah, ini ketika diagram garis multiple line hanya untuk dua variabel. Sebenarnya sama saja ya, sama yang bawah ini. Hasilnya pun menunjukkan bahwa pretest eksperimen ini nilainya atau garis rata-ratanya lebih tinggi daripada pretest kontrol. Nah, lalu kita masuk ke diagram yang bentuk terakhir, yaitu diagram lingkaran. Kita pilih graph lagi, legacy Dilux, lalu pi. Kita pilih yang values of individual case, atau ya, kita pilih define. Variabelnya, maaf, salah, kita harusnya pilih tadi yang legacy Dilux, pi, lalu yang separate variable, define. Kita pilih, maaf. Kita pilih graphs, legacy Dilux, pi, values of individual cases. Kita pilih, maaf, mana ya? Bentar ya. Kita pilih yang pi, numbers of for group of cases. Oke, kita pilih yang sum of variable. Kita pilih pindahkan variabelnya nama siswa. Oh, nggak bisa. Jadi kita pilih yang mana ya? Kita pilih yang pi, kalau summarize define. Kita pilih, oke, kita pindahkan semua variabelnya ini ke dalam slice represent. Kita pilih yang bagian nilainya aja. Kita pilih yang pretest dan post-testnya, karena dalam diagram lingkaran tentunya tidak dapat diisi dengan string atau data berupa huruf atau teks. Pretest eksperimen, post-test eksperimen, pretest kontrol, post-test kontrol. Kita pilih OK. Dan bentuknya akan menjadi seperti ini. Di mana warna biru yang sebesar ini adalah pretest eksperimen, dan yang hijau ini adalah post-test eksperimen. Yang krem ini adalah pretest kontrol, dan yang ungu ini adalah post-test kontrol. Nah, berdasarkan hasil analisis serta pengolahan data kita, dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata yang diperoleh oleh siswa itu lebih tinggi dari kelas eksperimen. Nah, jadi berdasarkan pengolahan data serta penyajian data yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa dari data yang kita punya ini, yang paling berpengaruh ke dalam pembelajaran adalah kelas dengan berupa eksperimen atau dalam bentuk nyata. Nah, baik. Setelah anak-anak menyimak tutorial dari Ibu mengenai mengolah dan menyajikan data menggunakan SPSS, serta mengolahnya berdasarkan cara manual, Ibu akan memberi kalian tugas. Kalau tadi kita hanya menganalisis dari 13 data, Ibu akan minta kalian mengerjakan tugas individu. Jadi kalian mengerjakannya masing-masing, menggunakan laptop masing-masing, dan buku tulis masing-masing. Di sini Ibu sediakan 20 data, dan tugas yang akan Ibu berikan kurang lebih sama dengan yang telah kita pelajari. Jika anak-anak menyimak, pasti anak-anak bisa mengerjakannya. Soal yang pertama yaitu hitunglah min rata, median atau nilai tengah, modus dan standar deviasi dari masing-masing kelas berdasarkan data di samping, secara manual dan secara software SPSS. Ibu minta kalian menampilkan penyajian datanya berdasarkan manual serta berdasarkan SPSS.
Lalu, buatlah kesimpulan dari analisis data tersebut, lalu kalian harus menentukan kelas mana yang paling efektif untuk diterapkan pada pembelajaran berdasarkan data yang telah kalian analisis. Analisislah berdasarkan grafik serta rata-rata petinggi. Oke, Ibu akan mempersilahkan kalian untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Baik, pengerjaan tugas individunya telah selesai. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, yang secara manual cukup kalian kumpulkan lembar kerja kalian di meja Ibu, sedangkan untuk menggunakan software SPSS, kumpulkan dalam satu folder kelas nantinya akan diberikan kepada Ibu baik melalui email ataupun melalui sesi. Cukup pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi anak-anak dan jangan lupa untuk kalian mereview pembelajaran di rumah supaya tidak lupa. Mohon maaf untuk segala kekurangan pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan terima kasih anak-anak telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.